Selamat sore Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat kita bersama-sama berbakti di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah kita. Saya undang seluruh sidang jemaat Allah untuk kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama berbakti, memuji dan memuliakan namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus.
yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kalau sepanjang hari, sepanjang siang, sepanjang hari ini Allah sudah menyertai di dalam kehidupan kami, memegang tangan kami, memegang kendali kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada sore hari ini. Terima kasih ya Bapa, karena tangan Engkau tidak kurang panjang untuk menolong kami. Engkau yang senantiasa menopang di dalam kehidupan kami. Peganglah senantiasa tangan kami ya Roh Kudus, pimpin kami. Kami tidak sanggup, kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang sudah menyertai pribadi lepas pribadi ya Bapa, sehingga sore hari ini kami boleh Engkau satukan kembali untuk kami bersama-sama beribadah sore hari ini. Allah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan kasih Engkau ya Bapa. Satukan kami di dalam pelayanan Engkau yang indah, di dalam urapan kuasa Roh Kudus Engkau. Kami perlu Engkau Roh Kudus untuk membimbing di dalam kehidupan kami, untuk menyertai senantiasa di dalam kehidupan kami, untuk mengingatkan setiap langkah kehidupan kami, sehingga hidup kami benar-benar layak di hadirat Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami mau serahkan ibadah kami hanya di dalam nama, di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji akan nama Tuhan, Allah senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Sore hari ini kita patut bersyukur karena hanya Allah yang benar-benar yang patut kita puji dan kita muliakan. Allahku besar amat. Yeah.
Saya percaya bahwa kuasa Allah sungguh besar di dalam kehidupan kita. Kuasanya sangat ajaib dan luar biasa bagi kita orang-orang yang mau percaya hanya kepada Dia. Puji akan nama Tuhan, kita sambung dengan bahwa kasih Allah yang senantiasa melingkupi di dalam kehidupan kita. Saya undang dari akan nama Tuhan. Kasih Allah yang senantiasa melingkupi di dalam kehidupan kita. Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Terlebih saat-saat ini saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan karena kasih-Nya begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita senantiasa merenungkan betapa besar kasih Allah di dalam kehidupan kita. Puji akan nama Tuhan, mungkin ada kesaksian. Kalau tidak ada, saya undang kur kaum ibu untuk memuji Tuhan.
Puji akan nama Tuhan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kini puji-pujian yang telah kita panjatkan bersama. Marilah kita senantiasa mengikut kemanapun Tuhan pergi. Apapun yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Karena itulah kekuatan di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu apa yang harus terjadi, apa yang akan kita alami, kita tidak tahu. Hanya Yesus yang tahu di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita dan Tuhan yang akan memberkati di dalam firman-Nya sore hari ini. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Hanya Yesus yang mengerti kehidupan kita. Kita tidak mengerti kehidupan kita sendiri. Sering kita tidak mengenal diri kita sendiri. Hanya Yesus yang mengerti. Hanya Yesus yang tahu. Hanya Yesus yang sanggup merubahkan di dalam kehidupan kita. Dia yang mengerti. Dia yang peduli akan kehidupan kita. Haleluya. Terkadang kita merasa tidak ada jalan bagi kehidupan kita. Namun percayalah Allah ada bersama kita. Haleluya. 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 Tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu. Terlambat sudah. Namun Allah punya janji. Janjinya pasti ditepati. Pasti terjadi di dalam kehidupan. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli. Mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, mengerti. Allah peduli, persoalan yang kita alami. Namun satu yang Allah minta, namun satu yang minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, mari kita pujikan pujian ini sebagai iman percaya kita kepada Allah, bahwa Allah peduli dengan kehidupan kita. Allah senantiasa menopang, Allah senantiasa menepati janji-janjinya. Jangan pernah kita khawatir, jangan pernah ragu akan kasih Allah. Waktu terlambat
mujizat, sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu saksi dalam Tuhan, sebagai pengakuan iman percaya kita, marilah kita tetap berharap percaya hanya kepada Tuhan. Sering kita tidak mengerti apa yang akan terjadi, namun semua Allah sudah firmankan. Jangan kamu takut, jangan kamu ragu, jangan kamu gelisah, karena semuanya sudah aku katakan terlebih dahulu apa yang akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, di dalam Tuhan kita hanya berjaga, berharap dan percaya hanya kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita perlu ragu, kita tidak perlu gelisah apapun yang akan terjadi. Allah ada bersama kita, Allah menopang tangan kita. Terima kasih Yesus, sampai mujizat itu nyata di dalam kehidupan kita. Kita tetap teguh hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita akan bersama masuk di dalam doa untuk firman-Nya. Nanti Ibu Liana pimpin di dalam doa untuk firman Tuhan. Kepada hamba-Nya yang bertugas kami persilakan. Yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada saat petang ini, di mana kawan domba-Mu yang kecil kembali Allah berikan kesempatan untuk kami datang memuji memberkati. Oh, kami tahu pujian demi pujian hanya untuk menyenangkan dan memuliakan Mu. Sudah saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati kami sidang jemaat-Mu yang datang pada saat ini. Kami teringat Tuhan kepada saudara-saudara kami jemaat yang lain yang tidak sempat hadir Tuhan. Tolong Kau memberkati dan Kau mengampuni mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh mengambil waktu Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan, yang Tuhan sudah berikan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami sambut jalannya firman hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, saya ucapkan selamat sore, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, ya kita boleh ada tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Biarlah setiap pujian ini yang telah kita naikkan, yang telah kita pujikan, menyenangkan hati Tuhan, memberkati kita semuanya sore hari ini. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Allah. Saya beri tema malam hari ini, sore hari ini, tentang value of life. Belajar bahasa Inggris ya. Value of life, nilai kehidupan. Kita akan belajar tentang nilai kehidupan kita di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan punya standar nilai dalam kehidupan kita? Kalau kita ada di kehidupan dunia saat ini, kita dipenuhi dengan standar-standar nilai. Nilai-nilai dalam kehidupan kita. Yang dimana lewat nilai-nilai itu mengukur kita, apakah kita layak dalam suatu hal untuk diberikan penghargaan, untuk diberikan sesuatu hal yang lebih tinggi. Contohnya saja ketika ada di sekolah, ya, di sekolah murid-murid selalu diberikan nilai. Di situ akan menunjukkan bahwa nilai itu menjadikan murid itu seorang yang pandai atau seorang yang kurang pandai. Dapat diukur dengan nilai yang mereka peroleh. Dalam dunia kerja ada penilaian, dalam perusahaan ada istilahnya penilaian kinerja karyawan. Di situ ada nilainya, apakah karyawan ini dengan nilai yang ada layak untuk terima kenaikan gaji atau untuk terima kenaikan pangkat. Ada standarnya, ada nilai. Diukur dengan value, dengan kemampuannya. Kemudian dalam dunia olahraga, ada banyak nilai-nilai yang diperhitungkan untuk atlet ini atau olahragawan ini layak dikontrak dengan gaji yang lebih tinggi. Kalau saya mengikuti sepak bola ya Bapak Ibu, di situ ada nilai pasar seorang pemain sepak bola, diukur dari kehebatannya, diukur dari segala macamnya. Kalau pemain depan berarti diukur dari gol-golnya. Kalau golnya semakin banyak, permainannya semakin bagus, nilainya akan semakin tinggi.
gajinya akan semakin tinggi, nilai jualnya akan semakin tinggi. Banyak hal diukur dengan nilai dalam kehidupan. Dalam segala hal mungkin kita menilai seseorang dari kemampuannya, dari kehebatannya, kepinterannya. Dari nilai-nilai itu orang akan, oh dia hebat. Orang akan memuji, orang akan melihat kemampuan yang dia miliki, yang mereka miliki. Nah, dalam kehidupan iman kita, apakah Allah juga menilai kehidupan kita? Apakah Allah punya nilai, apakah Allah punya standar supaya kita layak di hadapan? Ya, Allah punya nilai dalam. Terlepas dari itu, sebelum Allah punya standar penilaian dalam kehidupan kita, suatu momen yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita 2000 tahun yang lalu, ketika dunia sedang mengukur kehidupan manusia dengan nilai, 2000 tahun yang lalu Allah menghilangkan. Kok bisa? Tidak ada lagi value of life, tidak ada lagi nilai kehidupan. Yang hanya adalah love, kasih. 2000 tahun yang lalu ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus sudah tidak mengukur nilai manusia. Mana yang layak di hadapanku, mana yang tidak. Saat itu Yesus mati di atas kayu salib, dia tidak pandang itu. Tetapi dia menebus kita, membayar kita dengan harga yang mahal. Kita lihat dalam 1 Petrus 1, ayat yang ke-18. Ini suatu momen yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang terjadi bagi kehidupan umat manusia, di mana Allah tidak menetapkan standar nilai siapa yang layak aku selamatkan, siapa yang layak aku tebus. Semuanya Allah samaratakan. Tidak ada value of life, tidak ada nilai kehidupan, tetapi yang ada hanya love. Yang ada hanya kasih. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini Allah kerjakan dalam kehidupan. Ketika keadaan dunia diukur dengan nilai, pada momen ini Allah tidak mengukur kita. Karena Allah tahu saat itu, seandainya kita adalah anak-anak yang di sekolah, umat manusia kita saat itu adalah anak-anak di sekolah yang nilainya paling paling rendah, yang enggak layak naik kelas, kalau itu diumpamakan. Yang enggak layak diterima di sekolah yang favorit atau yang unggulan. Kondisi kita saat itu ketika mungkin diumpamakan kita sebagai pekerja, adalah pekerja yang tidak pernah mencapai target. Pekerja yang memiliki kinerja yang buruk, yang tidak layak dinaikkan gaji, yang tidak layak dinaikkan pangkat, bahkan selayaknya dipecat. Seandainya diumpamakan sebagai seorang pesepak bola, keadaan manusia, keadaan kita saat itu adalah yang paling buruk. Terus gak iso nyetak gol ke gawang lawan, kita mungkin nyetak gol ke gawang sendiri. Sudah enggak layak dipertahankan, sudah enggak layak diperhitungkan, sudah enggak layak dikontrak dengan gaji yang besar. Itu kondisi. Kondisi kita ada dalam dosa, kondisi kita ada dalam kehilangan kemuliaan. Itulah sebabnya Allah ganti value of life saat itu dengan love, dengan kasih, dengan karunia. Dia rela mati menebus dosa kita.
Kita orang yang bodoh di sekolah, tapi ternyata ada sekolah yang terima. Kita orang yang paling jelek di pekerjaan, tetapi malah diangkat menjadi direktur perusahaan. Kita olahragawan yang paling jelek mainnya, tetapi dikontrak oleh klub besar dengan gaji yang luar biasa. Itu keadaan kita saat ini. Kita ada dalam dosa yang mengharuskan kita dihukum, tetapi Allah menebus kita. Kira-kira mau gak sih? Ketika karyawan itu berlaku, tidak menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, kinerjanya jelek, sudah nggak bawa keuntungan, secara logika kira-kira mau gak perusahaan itu menaikkan pangkatnya? Atau bahkan, terus gak usah jauh-jauh dari jadi direktur, menaikkan gajinya saja. Kira-kira gak mau. Gak akan mau, bahkan mungkin yang iya dipecat. Kalau anak dengan nilai yang pas-pasan atau bahkan di bawah standar masuk ke sekolah favorit, gak akan diterima. Tetapi Yesus terima kita. Kalau bahasa ekonominya itu gambling, saudara. Gambling itu mengambil resiko yang sangat besar untuk mengambil keputusan dengan resiko yang sangat besar, yang resikonya adalah membawa kerugian, bahkan merugikan diri kita sendiri. Tapi itu yang dilakukan Tuhan bagi kita. Kita itu orang berdosa, tetapi Tuhan malah menebus kita, mengambil kita, menebus kita, membayar kita. Itu olahragawan yang jelek mainnya malah dikontrak dengan gaji yang luar biasa, fasilitas yang luar biasa. Itu anak yang kurang pinter malah diterima di sekolah favorit. Itu pegawai yang enggak menghasilkan keuntungan malah ditaruh jadi direktur. Sebuah resiko yang besar yang akan kemungkinan besarnya menghasilkan sebuah. Nah, kita orang berdosa malah ditebus oleh Tuhan. Yang harusnya kita dihukum, kenapa enggak dihukum saja? Kenapa enggak dipecat saja? Kenapa enggak diberhentikan? Karena nilainya sudah jelek, kenapa harus dipertahankan? Karena tadi ada kasih, ada love. Allah mengasihi kita. Dan Allah yakin kita diambil dari dosa, kita akan menjadi orang-orang yang dimerdekakan, menjadi berkat. Resiko Allah ambil, sampai Yesus sendiri mati di atas kayu salib untuk menebus kita, untuk membayar kita. Di sini dikatakan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, perak, bukan dengan harta, tetapi dengan nyawanya, dengan darah. Dia rela lakukan itu supaya nilai kehidupan kita, value of life, Allah ingin menaikkan nilai kehidupan. Nah, ketika kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, di sini kita harus menghargai. Mungkin sebagai contoh pegawai yang kinerjanya jelek tadi, tiba-tiba dia diangkat jadi direktur. Dia kaget, dia terima itu. Pasti dia akan belajar. Wah, aku sudah dikasih penghargaan yang luar biasa. Banyak teman-temanku yang iri, bahkan mungkin semua ya, satu perusahaan iri. Ya apa sih, seorang kayak gini diangkat jadi direkturnya. Tapi dari situ dia akan termotivasi belajar. Aku akan lakukan, aku akan buktikan. Nah, itu yang Allah inginkan dalam kehidupan kita ketika kita sudah dibayar dengan harga yang mahal. Allah ingin kita membuktikan bahwa kita layak. Kita memang layak ditebus. Kita memang layak dibayar oleh darah Kristus. Itu yang ingin
Allah berikan. Itu yang ingin kita berikan kepada Allah. Kita akan buktikan bahwa kita punya value, kita punya nilai. Sehingga Tuhan itu enggak rugi menebus saya. Allah enggak rugi menebus saya. Allah enggak rugi membayar saya dengan darah. Allah ingin saat ini nilai kehidupan kita sesuai dengan standar Allah. Kalau Allah sudah memberi kita sesuai dengan pujian, berarti hidupku bukan yang aku lagi. Hidup kita bukan milik kita lagi, karena kita sudah dibeli. Hidup kita ada di dalam Kristus. Kalau hidup kita ada di dalam Kristus, maka kita harus hidup sesuai dengan standar Kristus. Hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristus. Kita percaya, kita yakin, kita sudah diselamatkan. Dan lewat karya keselamatan itu, kita disediakan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal inilah yang menuntut standar nilai yang sesuai dengan apa yang Kristus inginkan dalam kehidupan. Kita akan belajar 3 hal, saya hanya ambil 3 hal. Mungkin ada banyak sekali nilai-nilai yang harus kita kerjakan, tapi kita belajar 3 hal ini. Yang pertama, kita menjadi milik Kristus, maka kita adalah ciptaan yang baru. Kita harus punya hidup yang baru. Sebagai contoh tadi, mungkin siswa yang kurang pintar tadi ternyata diterima di sekolah yang favorit, di sekolah yang terbaik, maka dia akan memiliki kehidupan yang baru, lingkungan yang baru, teman-teman yang baru, mungkin peraturan yang baru yang harus dia hidupi, yang harus dia ikuti sesuai standar di sekolah itu. Bekerja tadi jadi direktur, dia harus punya kebiasaan yang baru. Dia nggak mungkin melakukan kebiasaan yang lama, jadi buang lagi. Kita diambil oleh Kristus dari dosa, kita ditebus dari dosa, kita dibayar dari dosa. Kita juga harus hidup yang baru. Kita tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi kita mau hidup dalam lingkungan yang baru, dalam iman yang baru, dalam kesetiaan yang baru. 1 Korintus 5 ayat 17. Kita harus menjadi ciptaan yang ini nilai yang Allah inginkan ketika kita sudah dibayar untuk hidup bersama dengan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, jadi siapa kita yang sudah ditebus Kristus, yang sudah dibayar oleh Kristus dari dosa, maka kita adalah ciptaan baru. Maka kita ada dalam kehidupan yang baru. Tidak lagi hidup di dalam dosa, tapi hidup di dalam kebenaran. Adalah ciptaan baru, yang lama kita tinggalkan, sudah berlalu. Dan yang baru sudah. Kita saat ini hidup dalam pembaharuan Kristus. Kita hidup dalam suasana yang baru. Kita hidup dalam iman yang baru. Dosa sudah tidak usah dilakukan. Kita jauhkan dari kehidupan. Ya, kita memang manusia biasa yang penuh kelemahan, masih ada dosa dalam hidup. Tapi kita mau berusaha menjadi ciptaan yang baru. Kita tunjukkan, Tuhan ini loh, aku layak kau tebus. Aku layak kau bayar mahal. Aku mau hidup baru. Aku tidak lagi hidup di dalam dosa. Supaya kita terima keselamatan yang dilipat. Om Angga sering katakan,
Hadiah yang akan kita peroleh itu besar, keselamatan, mahal. Maka harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Hadiah yang akan kita terima itu luar biasa, tidak ada tandingannya. Maka kita harus menyesuaikan standar yang Allah. Menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah tinggal, yang lama hilangkan. Menjadi yang baru. Yang kedua, tidak lain adalah hidup mengerjakan keselamatan kita. Mungkin kita sudah sering baca ayat ini, kita baca lagi Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi dikatakan kalian senantiasa taat. Karena ketaatan itu teruslah kerjakan keselamatan. Kita anak-anak Tuhan. Allah tahu kita adalah anak-anak Tuhan yang taat, yang setia. Oleh karena itu Allah ingin tetap kita mengerjakan keselamatan kita sebagai bukti bahwa kita layak ditebus oleh Tuhan. Kita kerjakan keselamatan kita melalui kehidupan kita, melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui pemikiran kita, kita mau kerjakan keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian hadir di tempat ini, salah satu cara kita untuk mengerjakan keselamatan. Bapak Ibu Saudara membaca, merenungkan firman Allah, dimanapun Bapak Ibu Saudara kerjakan, berdoa, berhubungan dengan Tuhan, komunikasi dengan Allah, saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling mendukung. Itu salah satu cara kita mengerjakan keselamatan. Kita hidup kudus di hadapan Tuhan, kita hidup menjauhi dosa, kita hidup seturut kepada firman Allah. Itu salah satu bentuk kita untuk mengerjakan keselamatan. Supaya kita memiliki nilai yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Memiliki standar yang sesuai yang Allah inginkan. Sehingga kita layak beroleh keselamatan itu. Kalau aku kembali ke dosa, Tuhan kan kasih. Katanya Tuhan love. Tuhan tidak akan disalibkan untuk yang. Tuhan sudah menetapkan standar saat ini. Karena love-nya Tuhan, kasih karunia Tuhan sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Untuk membuka jalan dalam kehidupan kita, untuk kita beroleh keselamatan. Jadi saat ini kita harus ikuti standar Kristus yang sudah membeli kita, yang sudah mengangkat kita dari dosa. Kita sudah menjadi miliknya, jadi kerjakan keselamatan. Untuk meraih nilai value of life yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, hasilkan buah. Galatia 5 ayat 22. Kenapa Allah berani mengambil keputusan untuk menebus kita dari dosa? Karena Allah yakin kita bisa melakukan ini. Kita bisa hidup dalam kehidupan yang baru, kita bisa mengerjakan keselamatan kita bisa menghasilkan buah yang menjadi berkat bagi semua orang. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Jadi ini salah satu standar nilai yang Allah inginkan dalam kehidupan iman rohani. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah. Buah yang dapat dinikmati oleh sekitar kita, oleh orang lain, sehingga orang lain melihat dia memang layak ditebus oleh darah Kristus. Orang lain melihat, oh dia memang layak di direktur, di pimpinan. Oh dia memang layak main di klub besar itu. Dia layak terima gajian. Oh ya dia memang layak sekolah di tempat itu. Karena dia mampu mengerjakan. Dia memang layak ditebus oleh Kristus. Karena dia saat ini sesuai dengan standar Kristus. Menghasilkan buah. Bahkan di sini dikatakan 9 buah roh. Ayat di kata-kata yang terakhir, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita memiliki buah-buah ini, tidak ada lagi yang bisa menentang. Tentang kasih, sukacita, kehidupan di surga pun tidak akan menentang ini, apalagi kehidupan. Tidak ada yang menentang, tidak ada hukum yang menghalangi untuk kita punya kasih, untuk kita punya sukacita, untuk kita menghasilkan damai sejahtera, punya kesabaran, punya kemurahan, punya kebaikan, punya kesetiaan, punya kelemah lembutan, punya penguasaan diri. Tidak akan ada yang menentang kita. Karena ini sudah jadi standar. Kalau kita berbicara lemah lembut, nggak mungkin orang lain akan menentang. Kita berbicara lemah lembut, orang lain menilai, kok ngomong kasar sih? Nah, kita bicaranya sudah lemah. Kita sabar, nggak ada yang menentang. Ini yang Allah inginkan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat kepunyaan Tuhan. 3 hal ini kita mau belajar bersama-sama. Jadikan ini value of life dalam kehidupan kita. Jadikan ini nilai kehidupan kita yang layak di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi ciptaan baru, kita mau hidup mengerjakan keselamatan kita, dan kita mau hidup berbuah, menghasilkan buah. Kita percaya, kita berharap kepada Kristus, kita yakin bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang layak, yang memang layak ditebus oleh Kristus. Dan saat ini kita sedang mengerjakan keselamatan kita, sehingga kita memiliki nilai yang memang layak untuk kita terima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu kehidupan yang benar. Puji Tuhan, Tuhan memberkati renungan sore hari ini, kiranya menguatkan iman kita untuk terus kita berjuang, memiliki value, memiliki nilai yang sesuai dengan standar Kristus. Puji Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama, angkat satu pujian, Kau Tuhan yang selamatkan. Kita mau berterima kasih, kita mau bersyukur, karena Yesus yang sudah menebus kita dari dosa. Yang sudah rela ambil resiko bahwa orang berdosa, ternyata Allah selamatkan. Ini yang patut kita syukuri. Bahkan Dia yang sudah sembuhkan kita. Kau Tuhan yang sembuhkanku,
naikkan pujian syukur kita, haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan, Dia Tuhan yang selamatkanku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih, terima kasih, Yesus. Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Haleluya, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih, Yesus. Kau Tuhan aku, terima kasih. Segala puji, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat dan kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku, haleluya. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita akan masuk dalam doa bersama. Bapak Misono angkat dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau, Bapa. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, Tuhan. Engkau Allah sudah berani mengambil resiko yang begitu besar, Tuhan, untuk kami, untuk menyelamatkan jiwa kami, ya Bapa. Kami sebenarnya tidak layak di hadapan Engkau oleh karena dosa-dosa kami, Tuhan. Tapi oleh karena kasih-Mu, Bapa, sehingga kami boleh mempunyai nilai yang luar biasa, yang tinggi di hadapan Tuhan. Kami sangat bersyukur dan terima kasih, ya Bapa. Dan kami sadar, Tuhan, bahwa hidup kami kini bukanlah milik kami lagi, Tuhan, tapi Engkau Allah yang punya. Oleh karena itu, Tuhan, biarlah kami boleh selalu belajar, ya Bapa, untuk kami senantiasa mengasihi Tuhan dan membuahkan suatu hasil seperti bagaimana Tuhan kehendaki, ya Allah. Hingga kami belum menjadi berkat dimanapun kami berada bagi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu, ya Tuhan.
Ialah apa yang sudah kami terima ini Tuhan. Engkau membangun Benar-benar memotivasi iman kami untuk kami senantiasa semakin hari boleh semakin Syukur. bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih kami perlu roh-Mu Tuhan. Boleh ada senantiasa memimpin kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami boleh tetap ada di jalan Engkau ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya pada saat ini Tuhan. Engkau Allah yang di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau memberkati kami jemaat yang pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Sekali lagi ya Bapa, kami naikkan segala pujian syukur kami hanya kepada Engkau. Dan Engkau Tuhan yang begitu baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita duduk kembali, puji Tuhan. Di apa yang ada, Ibu tetap latihan ya, dan besok tetap ada doa Jumat, Sabtu latihan kita ibadah pemuda, Minggu anak-anak, pagi, siang ibadah saya ya, untuk minggu terakhir. Adik, puji Tuhan, memberkati. Selesai ibadah pada petang hari ini kita akhiri bersama-sama, bangkit berdiri ya, kita syukur kepada Tuhan, tunaikan syukur pada Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu, besar setiamu, sekali lagi besar setiamu Tuhan, besar setiamu hidupku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kita pimpin ibadah pada petang hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih kepada firman-Mu, Tuhan, Kau mengangkat kami dan Kau menebus kami dan Kau menjadikan kami ciptaan baru. Dan Kau Tuhan Yesus mengangkat dalam hidup kami lewat pengorbanan-Mu ya Bapa. Terima kasih firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama memberkati kami. Pada saat petang ini bersama-sama berdoa, kasih kami yang ada dalam sakit seperti yaitu Sri Nur Hayati, seperti Bapak Devi, seperti Kosjang, seperti itu dari kami Pani, dan yang lain Tuhan Kau tolong ya Bapak, Engkau pasti ada suatu pemulihan, ada suatu pembaharuan dengan secepatnya menerima mujizat kesembuhan, dan di hari-hari mendatang ini minggu ini boleh bersama-sama kembali dalam beribadah karena mujizat dan anugerah-Mu. Yang lain pun Tuhan Engkau jamah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati kami bersama pada petang ini yang tidak hadir ya Bapak. Kalau sebentar Tuhan juga latihan kaum wanita yang ada berlaku ujian, dan sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini. Allah menyertai kami bungkus dengan darah Kristus. Apa yang bisa kami kerjakan, kami berbuat, persembahan yang ada Tuhan memberkati. Terima kasih, ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan, dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada petang ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub ada bersama kami, dan kami terima bersama-sama ya Bapak. Kami memberkati jemaat yang sudah hadir pada petang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Atau Tuhan Yesus berkati, ibadah saudara dan saya.